Halo, mau cerita sedikit. Beberapa waktu lalu sempat liputan ke salah satu lab untuk mengetahui bagaimana tahapan tes PCR. Nah, ternyata proses dari tes PCR itu hanya 6 jam saja. Padahal pada saat kita tes, misalnya kita tes hari ini, maka rumah sakit itu akan memberitahukan 1 sampai dengan 2 hari ke depan. Padahal cepat banget ya. Apa yang membuat dia lama? Tes PCR untuk menentukan positif ataukah negatif seseorang terkena virus corona. Kemudian tahapannya apa saja, butuh waktu berapa lama, karena saya sudah berada di salah satu lab milik Universitas Indonesia dan nantinya saya akan berbincang dengan narasumber saya untuk memberikan penjelasan tentunya kepada Anda gambarannya seperti apa proses ini dilakukan sehingga seorang pasien dapat diputuskan dia positif ataukah negatif. Nah, saya saat ini sudah bersama dengan Profesor Dr. Arifah Rial Syam. Dia adalah Dekan Universitas Indonesia yang mana timnya dan juga lab ini digunakan untuk ikut membantu dalam proses pengecekan menggunakan metode tes PCR ini. Dokter, selamat pagi dok. Selamat pagi. Salamnya kita harus begini dok ya, betul. Menjaga ya, saling menjaga dok ya. Iya betul sekali. Jadi swab itu yang dari nasofaring ya, dan kemudian juga dari tenggorokan ya, kemudian juga ada yang dari sputum. Tentu awalnya itu di lab mikrobiologi klinik dulu dikerjakan ya, selesai itu dalam bentuk tabung kecil dikirim ke sini untuk proses selanjutnya. Ini bisa mengerjakan dalam sehari hitungan 24 jam bisa berapa orang dok? Ya mungkin Bu Silvi. Tim kita ada 6 orang, jadi kita bisa mengerjakan sekitar 100 untuk seharinya. Oke, berarti total dari berapa tahap, kemudian butuh waktu berapa jam? Sekitar 5-6 jam mas satu tahapnya. Satu tahap. Satu seri sampel itu. Jadi satu seri sampel sekitar 46. Jadi di dalam waktu 6 jam sebenarnya kita sudah bisa memastikan apakah sampel yang terkirim itu positif atau tidak. Jadi sebenarnya begitu. Ini pun juga dari awal beberapa kesempatan saya juga sampaikan. Jadi sebenarnya ini rata 6 sampai 12 jam lah. Artinya proses itu bisa dikerjakan. Sehingga sebenarnya itu kita bisa sampaikan. Cuman memang perlu saya sampaikan kepada masyarakat karena kalau untuk kepentingan pelayanan itu informasi itu akan kita sampaikan langsung kepada dokter yang merawat, tapi untuk kepentingan program tetap ini hasilnya harus dikonfirmasi dulu dengan Litbangkes sampai nanti pemerintah menyampaikan oh ini positif begitu. Ini saat ini juga sudah ada proses pemeriksaan dan ini mesti kita kasih tahu bahwa ini adalah biohazard, jadi BSL2 ya. Jadi ini yang mesti diketahui semua dan ini juga tidak boleh artinya sembarangan masuk begitu. Oleh karena itu juga pakai lock segini dan ini tekanan negatif ya, tekanan negatif. Jadi memang mesti khusus sekali. Oleh karena itulah maka tidak semua lab itu yang bisa menggunakan seperti ini. Jadi dia harus negative pressure dibuat dan ini seperti ini. Karena ini kita sudah bermain dengan virus di sini. Ya, bermain dengan virus. Salah satu peneliti kami ada di dalam sedang mengerjakan ya proses tersebut. Mungkin Bu Silvi bisa menambahkan kira-kira berapa menit di sini nih Bu Silvi nih? Kira-kira untuk isolasi RNA diperlukan sekitar 2,5 sampai 3 jam, Prof. Iya. Artinya kondisi awal setelah sampel itu yang kita belum tahu kan Bu, itu ada virusnya atau tidak masuk ke sini Bu ya? Iya Mas. Artinya tingkat berbahayanya pun sangat tinggi di dalam ruangan ini. Iya, sangat tinggi. Oke, berarti butuh waktu sekitar berapa tadi Bu Silvi? 2,5 sampai 3 jam untuk isolasi RNA. Oke, setelah itu kemudian tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya adalah amplifikasi materi genetiknya. Itu seperti apa Bu Silvi? Jadi RNA-nya dirubah menjadi DNA, kemudian kita menggunakan suatu pelacak probe yang nantinya akan bisa membedakan antara SARS atau dengan virus yang lain. Oke. Artinya untuk mandiri tidak bisa ya orang yang datang ke sini kemudian tidak bisa seperti itu. Jadi ada aturannya, tapi memang kita juga membantu lembaga-lembaga apabila ingin memberikan yang mandiri tadi ya, karena sekali lagi kita juga harus menyesuaikan bahwa ada kepentingan program, ada kepentingan mandiri di situ ya. Jadi itu bisa kita. Jadi nggak bisa masyarakat berbondong-bondong. Wah, repot kalau begitu nanti kami di sini. Berapa sih dok satu dibutuhkan untuk biayanya pengecekan ini? Ya saya rasa kalau secara kasar aja itu bisa sampai 750 sampai 1,5 juta sesuai dengan kebutuhan begitu ya.